Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa setiap keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Dan setelah sampai di rumah, jangan lupa mencuci tangan. Dan kalau bisa, kalian jangan dulu keluar rumah ya. Kalau tidak terlalu penting, stay at home. Kalian di rumah akan lebih aman. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar kan di kelas 4 dan 5 bagian-bagian pada tumbuhan itu ada apa saja? Nah, di kelas 6 ini kita akan memperdalam kembali bagaimana tumbuhan itu, bagaimana tumbuhan berkembang biak. Yuk kita belajar. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu adalah proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman atau tumbuhan tertentu. Seperti wortel. Wortel jika tidak diperbanyak, nanti manusia tidak bisa makan wortel. Jadi, sudah jelas ya. Jadi, tujuan tumbuhan berkembang biak itu adalah sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Bisa kalian bayangkan kan, manusia tanpa tumbuhan, bagaimana mereka hidup? Nah, bagian 1, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak? Nah, pada tumbuhan ada 2 cara untuk berkembang biak. Yang pertama, secara generatif. Apakah itu secara generatif? Yaitu perkembangbiakan secara kawin. Dan yang kedua, secara vegetatif. Apakah itu? Yaitu perkembangbiakan tidak melalui proses kawin. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Nah, apa saja ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif? Yang pertama, melakukan penyerbukan. Yang kedua, memiliki bunga yang sempurna. Dan yang ketiga, memiliki biji dalam buahnya. Jadi nanti kalau kalian bingung, tumbuhan ini berkembang biaknya secara apa sih? Nah, kalian bisa melihat ciri-cirinya. Jika tumbuhan tersebut memiliki ketiga ciri-ciri ini, sudah jelas itu termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Kita bahas ciri-ciri yang pertama, yaitu melakukan penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, untuk penyerbukan pada tanaman ini dapat terjadi dengan sendirinya atau melalui perantara. Sekarang kita belajar penyerbukan melalui perantara. Penyerbukan melalui perantara itu ada 4 macam. Yang pertama, anemogami, penyerbukan menggunakan perantara angin. Hidrogami, penyerbukan menggunakan perantara air. Antropogami, penyerbukan menggunakan perantara manusia. Dan yang terakhir, zoidiogami, penyerbukan menggunakan perantara hewan. Yang pertama, penyerbukan menggunakan perantara angin atau yang disebut anemogami. Ini contoh terjadi pada jagung. Nah, prosesnya itu angin akan bertiup dan bunga jagung itu akan melepaskan serbuk sarinya. Lalu serbuk sari tersebut akan terlepas dan terbang terbawa oleh angin. Lalu setelah itu serbuk sari akan menempel pada putik bunga yang lain. Nah, sehingga nanti akan tumbuh tumbuhan jagung yang baru. Nah, contoh tanaman yang penyerbukannya melalui perantara angin itu ada padi, kelapa sawit, dan juga kelapa. Yang kedua, penyerbukan menggunakan perantara air atau yang biasa disebut hidrogami. Nah, prosesnya tidak jauh berbeda seperti anemogami tadi. Jadi, serbuk sari itu akan terlepas dari tangkai sari. Lalu setelah itu, serbuk sari akan terbawa oleh arus air. Dan serbuk sari tersebut akan menempel pada butik bunga yang lain. Nah, jadi nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru. Contohnya ini ada ganggang dan hidelia. Biasanya tanaman yang penyerbukannya melalui hidrogami ini habitatnya itu ada di perairan. Selanjutnya antropogami. Antropogami adalah penyerbukan menggunakan perantara manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu manusia
yaitu memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga. Lalu, kepala putik dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya serbuk sari tanpa dibuka terlebih dahulu. Dan yang terakhir, serbuk sari itu sulit rontok. Nah, contoh penyerbukan melalui antropogami itu ada tanaman vanili, buah salak, buah naga, dan bunga anggrek. Nah, selanjutnya penyerbukan menggunakan perantara hewan atau yang biasa disebut zoidiogami. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang melakukan penyerbukan melalui perantara hewan itu adalah yang pertama, memiliki warna mahkota yang mencolok, serta bentuk mahkota dan bunganya itu besar. Lalu memiliki bau yang khas atau harum. Lalu juga memiliki kelenjar madu. Nah, contohnya itu terjadi pada bunga seperti pada gambar. Nah, prosesnya ini adalah ketika lebah hingga pada satu bunga, lalu serbuk sari itu akan menempel pada tubuh lebah. Lalu, kumpulan lebah berpindah dari satu bunga ke tempat bunga yang lainnya. Lalu nanti serbuk sari yang menempel pada badan lebah ini akan hinggap pada bunga yang lainnya. Sehingga terjadilah perkembangbiakan tumbuhan melalui perantara hewan. Contoh tumbuhannya itu ada mangga, jeruk, mawar, dan melati. Nah, selain penyerbukan melalui perantara, ada juga penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yuk kita belajar. Nah, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya itu dibedakan 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri, lalu penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Lebih jelasnya, kita lihat di slide selanjutnya ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Artinya, serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Jadi, serbuk sari ini dari kepala putik yang satu ini akan melakukan penyerbukan kepada kepala putik yang lainnya. Jadi, terjadilah penyerbukan sendiri dan nanti akan tumbuh bunga yang baru. Lalu yang kedua, penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Jadi ini ada 2 kelopak bunga dan memiliki 2 putik. Jadi nanti serbuk sari dari bunga yang ini akan melakukan penyerbukan pada kepala putik yang berada pada bunga yang di sebelah sini. Nah, penyerbukan silang ini terjadi pada tumbuhan yang sejenis tapi berbeda pohon. Lalu selanjutnya penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Nah, sama prosesnya seperti penyerbukan silang tadi. Kalau penyerbukan silang tadi tidak satu pohon, sedangkan penyerbukan tetangga ini masih satu pohon. Jadi proses penyerbukannya masih tetap sama. Jadi, serbuk sari yang ada pada bunga ini akan melakukan penyerbukan pada kepala putik pada kelopak bunga yang ada di samping ini. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Jadi, jenis bunga atau tumbuhannya itu berbeda. Kalau penyerbukan yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya, itu jenis tumbuhan yang sama. Kalau bastar itu jenis tumbuhannya berbeda ya. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri perkembangbiakan generatif itu adalah memiliki bunga sempurna. Yuk kita lihat seperti apa bunga sempurna itu. Lah, apakah bunga sempurna itu? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Nah, jika dalam bagian bunga itu memiliki benang sari dan putik, sudah jelas itu adalah bunga sempurna. Nah, tentunya di kelas 5 kalian pernah belajar kan apa itu bagian-bagian bunga, ada apa saja dalam bunga itu. Nah, jadi yang penting kalian sudah paham kalau bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Nih contohnya itu ada bunga mangga dan juga bunga jeruk. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu memiliki biji dalam buahnya. Nah, seperti apa itu? Bagaimana sih proses terbentuknya biji? Nah, proses terbentuknya biji ini berawal dari penyerbukan. Jadi, setelah penyerbukan itu dilanjutkan proses pembuahan.
Pembuahan itu adalah proses bertemunya serbuk sari dan sel telur pada kepala putih. Lalu setelah terjadi pembuahan, akan terjadi pembentukan biji. Nah, jadi nanti biji yang terbentuk inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi prosesnya itu yang pertama adalah penyerbukan, pembuahan, pembentukan biji, dan tumbuh-tumbuhan yang baru. Nah, ini gambar contoh biji berkeping 1 dan berkeping 2. Nih, gambar ini menunjukkan bagian-bagian biji. Biji jagung itu memiliki 1 keping biji atau yang disebut monokotil, sedangkan biji kedelai itu memiliki 2 keping biji atau disebutnya dikotil. Nah, kedua biji itu memiliki bakal tunas dan bakal akar. Jadi, nanti kita lihat yuk prosesnya setelah slide ini. Nah, untuk proses bagaimana biji dikotil atau monokotil menjadi tumbuhan baru itu sama ya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nih, pada awal pertumbuhannya, makanan yang diperlukan untuk tumbuh diperoleh dari kotiledon. Lalu, kemudian tanaman baru ini membentuk daun dan klorofilnya secara perlahan-lahan ya. Setelah daun terbentuk, tanaman telah siap membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, tanaman terus tumbuh hingga menjadi tanaman dewasa. Dan pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya jumlah dan ukuran daun serta pertambahan besar dan tinggi batang. Nah, jadi epikotil itu adalah bakal batang, radikula bakal akar, kotiledon itu adalah bakal daun. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif kita bahas nanti ya. Nah, itulah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalau kalian ada yang tidak mengerti, kalian bisa bertanya ya pada ibu. Jangan segan untuk WhatsApp, mau video call, mau chat, mau voice note, pasti ibu balas ya. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian pelajari lagi lebih dalam, dan semoga nanti di saat ada ulangan tentang perkembangbiakan tumbuhan, nilai kalian semuanya memuaskan. Terima kasih. Dadah, sehat selalu ya.